Oke, kita mau ganti kaki-kaki, ganti pir, ganti sok. Ngomong ora kuat kok. Kangkene Purwokerto masa karo tengah jam, Pak. Kowe be milih dalan lho. Mewek. Mas, kasar banget. Nabrak watu tinggi begleduk gitu kok. Tok web aneh ora, Pak? Ganti pir. Pir aslinya nggak kepake, cari pir yang agak kenyal. Dongkraknya pakai 6, guys. Kemarin pakai yang custom itu kaki-kakinya kasar banget, guys. Nah, makanya nggak nyaman banget dipakainya. Nah, ini kita mau ganti biar nanti jadi nyaman lagi, empuk lagi. Ini Honda Jazz 2013 tapi masih istimewa, guys. Mesin-mesin masih kering semua, masih seperti baru, second seperti baru, istimewa.
Yuk. Ini aku ganti pirnya, ganti shocknya di bengkel Wiguna Bokateja guys. Ini sudah dari depan. Oke guys, ini saya baru ganti kaki-kaki ya, karena kemarin dipakai mungkin tampilan dari luar itu cantik, jadi melihat modifikasi itu kita nyenengin orang gitu, dilihat dari luar itu cantik, wah ini sporty, terus modif dan lain-lain. Tapi ketika kita yang sudah modifikasi dengan kaki-kaki yang chapter itu adalah hal yang paling tidak nyaman teman-teman. Dari yang tidak nyaman itu, makanya saya standarkan lagi untuk kaki-kakinya agar bisa dinikmati ya, untuk bawa mobil itu kita nikmati lagi. Nah ini setelah saya ganti kaki-kaki, kayaknya ini sudah enak teman-teman. Kalau kemarin kita ada lubang sedikit saja itu sudah guys, pokoknya nggak enak banget. Kalau ini biarpun nabrak lubang dan lain-lain itu enak. Ada suspensinya empuk gitu. Kalau kemarin kasar banget teman-teman, makanya nggak bertahan lama. Kemarin saya modifikasi charter itu cuma 8 bulanan, nggak nyampe 1 tahun teman-teman, nggak nyampe 1 tahun. Nah kemarin saya modifikasi itu bumper depan, bumper belakang, itu juga nggak lama ya. Ini saya sudah standarkan lagi. Untuk bumpernya itu yang orinya itu sudah saya pasang. Terus ini tadi baru ganti shockbreakernya depan itu, karena kemarin di custom akhirnya ini harus diganti. Kalau misalkan cuma diganti pirnya itu nanti saya harus nyari-nyari lagi untuk shockbreaker yang orinya. Nah kebetulan tadi di bengkel Wiguna itu tepatnya itu di Bokateja itu, kebetulan di situ ada shockbreaker bekas ya, itu dari Honda Jazz RS juga. Nah, makanya udah langsung saya angkut ganti sekalian gitu, mumpung ada yang ori gitu kan. Oke teman-teman, mungkin info dari saya modifikasi ganti shock terus standar lagi cukup ya. Untuk teman-teman yang mau info custom bumper, custom kaki-kaki, bisa tanyakan langsung di komentar, nanti saya bantu jawab. Kalau enggak saya bantu rekomendasikan bengkel-bengkel yang ada di daerah Purbalingga atau Banjarnegara. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe
Rohit TV. Karena di Rohit TV tidak hanya tentang modifikasi, tapi ada info-info bisnis, ada RTS dari orang-orang yang sudah sukses ya, orang-orang yang sudah punya penghasilan lebih, ya mungkin penghasilan 5 juta, penghasilan 10 juta itu mungkin standar ya, maksudnya masih belum besar. Tapi yang namanya di kampung, kita di kampung terus punya penghasilan 5 juta, terus kita tidak terikat jam kerja, kita tidak harus kerja setiap hari, kita hanya kerjanya itu hanya jualan, kerjanya hanya membangun bisnis, membangun sistem. Nah dari situ kita bisa dapat penghasilan 5 juta, 10 juta. Itu bagi kami ya, bagi kami, mungkin bagi sebagian teman-teman juga bukan menjadi sesuatu hal yang istimewa. Karena kalau kita lihat dari pengalaman orang bekerja itu harus punya ijazah, bener nggak? Nah, di samping harus punya ijazah, itu juga harus punya pengalaman, atau harus punya keahlian gitu. Nah sedangkan kita di bisnis ini, terus teman-teman saya juga itu banyak ya di channel ini, itu teman-teman boleh scroll ke bawah ya, lihat video-video RTS itu banyak sekali ya. Itu mereka memulai bisnis itu dari nol, dari mereka yang tadinya bekerja, terus akhirnya keluar dari pekerjaan, terus fokus di bisnis ini gitu. Nah, jadi walaupun penghasilannya mungkin bertahap ya, nggak bisa langsung gede gitu, tapi ini adalah bisnis yang untuk jangka panjang teman-teman. Ketika kita bekerja, otomatis penghasilan itu yang menentukan itu perusahaan atau bos kita. Nah, beda kalau kita bisnis. Kalau kita bisnis, kita mau punya hasil berapa itu tergantung kita mau punya hasil berapa. Kalau kita mau punya hasil yang lebih tinggi, yang lebih besar, otomatis kita harus meningkatkan kinerja kita untuk membangun bisnisnya, untuk membangun jualannya gitu. Nah, beda kalau kita bekerja, otomatis kita harus walaupun kita sudah punya keahlian, terus punya ijazah gitu kan, tapi yang menentukan besar kecilnya itu adalah perusahaan atau bos kita gitu. Nah kalaupun kita mau meningkatkan penghasilan kita, otomatis kita harus kerja lembur, bener nggak, menukarkan waktu dengan uang. Nah itu sangat kita sudah bekerja seharian, terus begitu teman-teman pulang kerja kita harus lembur. Itu kalau saya bayangkan sendiri teman-teman, itu rasanya nggak pokoknya rasanya nggak enak banget gitu, nggak nyaman banget gitu. Apalagi untuk kita yang sudah menikah, untuk teman-teman yang sudah menikah gitu kan, otomatis harus kehilangan waktu bersama keluarga, bersama anak, bersama istri gitu. Nah kalau di bisnis ini kita itu lebih mempunyai kebebasan waktu gitu. Ketika omset atau jaringan kita sudah terbentuk, bisnis kita sudah terbentuk, karena kita di bisnis ini itu sudah ada sistemnya teman-teman, sudah ada sistemnya, kita tinggal menjalankan, kita tinggal menerapkan. Karena untuk teman-teman ya, untuk teman-teman saya juga, untuk teman-teman saya yang ada di channel ini, dari RTS mereka itu tidak sedikit yang sudah mempunyai penghasilan itu minimal 10 juta per bulan. Nah, waktunya itu bebas, kita yang menentukan gitu. Jadi hari ini saya mau fokus di rumah aja lah, nggak mau COD, nggak mau antar produk dan lain-lain, itu bebas gitu. Nah, misalkan kita mau jadwal, saya ngantar produk ke jaringan misalkan, itu hari Kamis dan Jumat misalkan, atau hari
Sabtu dan Minggu itu saya untuk nganter. Tapi selain hari itu saya khusus di rumah, saya khusus bimbingan lewat grup WhatsApp gitu. Itu bisa teman-teman. Oke, cukup saya dari sekian ya. Dari saya cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat. Apalagi kemarin, apalagi yang tadi teman-teman untuk modifikasi mobil itu ya kita harus keluar banyak. Untuk modifikasi kita harus keluar banyak. Terus untuk menstandarkan kembali kita juga harus keluar uang lagi gitu. Jadi banyak ya kesenangan gitu teman-teman. Oke, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.